Mata uang digital atau cryptocurrency mulai diminati masyarakat dan penetrasi pasar kripto di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Aset kripto digolongkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Perdagangan Berjangka di bawah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Sejauh ini BAPEPTI telah mengesahkan pengoperasian 13 perusahaan pertukaran aset kripto dan penjualan 299 aset kripto. Sementara, Badan Reserse Kriminal Polri mencatat sebanyak 1.300 orang melapor sebagai saksi dan korban atas kasus dugaan penipuan investasi bodong dalam bentuk uang kripto oleh perusahaan Edinar Coincash. Polisian telah membuka posko pengaduan untuk mempermudah para korban melapor dan 63 orang telah diperiksa. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri, Brigjen Helmi Santika mengungkapkan akan mengembalikan kerugian para korban. Pengembalian dana akan dimaksimalkan melalui aset tersangka yang disita penyidik. Penyidik telah menyita barang bukti berupa sertifikat tanah, akta jual beli, berbagai macam mata uang, 21 mobil, hingga 5 unit sepeda motor. Dukungan pemerintah Indonesia terhadap transaksi aset kripto telah meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi dalam aset kripto. Transaksi harian aset kripto di Indonesia terus meningkat, namun konsumen tetap harus waspada karena rentan terhadap modus penipuan. Terutama jika konsumen memperdagangkan aset kripto yang tidak sah atau melakukan transaksi. Pemirsa, minat masyarakat di Indonesia terhadap mata uang kripto nampaknya terus meningkat. Aset kripto digolongkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa Perdagangan Berjangka di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Namun, aset kripto rentan dengan kasus penipuan dan dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya, langkah apa yang dapat dilakukan masyarakat agar terhindar dari investasi kripto bodong? Nah, untuk membahas topik itu kita telah bergabung bersama dua narasumber kita siang ini. Ada Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta, ada Bapak Stefanus Paulus Lumintang, dan juga Direktur Ekuator Suwarna Investama, Pak Hans Kui. Selamat siang Bapak-Bapak, Pak Stefanus dan juga Pak Hans. Terima kasih sudah bergabung di Selamat siang. Selamat siang. Baik, saya ke Pak Stefanus dulu. Ini mungkin istilahnya kalau sekarang masih nabung, mining kali gitu ya, udah menambang begitu kali ya istilah zaman sekarangnya ya. Menabung nih jadi agak less decade dibandingkan dengan sekarang mining dengan Bitcoin atau dengan cryptocurrency. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana sebenarnya tren investasi untuk cryptocurrency sendiri di Indonesia, Pak? Karena semakin banyak minat, biasanya diikuti juga nih semakin banyak mungkin masalah-masalah entah penipuan atau investasi bodong begitu. Karena makin banyak masyarakat yang mulai ingin mengetahui, tapi mungkin informasi literasi soal itu tidak sebanyak itu begitu. Bagaimana Pak Stefanus memandangnya, Pak? Ya, ini memang menjadi salah satu karakter utama dari manusia dimanapun manusia itu hidup. Jika ada sesuatu yang bersifat baru, orang berbondong-bondong untuk mencari tahu dan berusaha untuk menikmati dan ikut ambil bagian dari setiap hal yang baru. Ya. Tidak hanya dari segi investasi, tapi juga dari segi konsumsi hal seperti itu ya, fashion ataupun restoran. Tapi dalam kesempatan ini, dalam jenis investasi kripto atau aset digital yang lebih dikenal di Indonesia, ini sesuatu yang baru dan bisa lebih mengenal kepada seluruh level tingkat pendidikan maupun tingkat ekonomi yang ada di masyarakat di Indonesia. Sehingga ini menjadi sebuah fenomenal yang baru, terutama bagi kaum milenial dalam melakukan investasi dengan kecukupan modal yang terakomodir dalam perdagangan kripto aset. Oke. Artinya itu tadi yang bisa digarisbawahi, ini adalah aset digital yang baru yang bisa diakses oleh semua kalangan. Kalau misalnya dipermudahnya untuk dipahami adalah dari modal atau dana awalan yang sedikit pun ini sebenarnya bisa dilakukan, begitu Pak Stefanus? Ya, betul. Jadi kapabilitas finansial
lebih Tidak terbatas ya? lebih mengakomodir dari segala level ekonomi. Oke. Nah, karena itulah menurut Bapak apa karena akses yang lebih mudah dan bisa dicapai oleh seluruh kalangan, apalagi milenials nih ya sekarang ya. Karena hal yang baru biasanya selalu ingin dicicipi, siapa tahu memberikan keuntungan, ini momentumnya pas begitu. Tapi momentumnya juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat tidak baik, akhirnya menawarkan hal-hal yang bisa merugikan para pelakunya atau investor awal, investor pemulanya seperti itu. Ya, memang benar sekali karena akses itu merupakan sebuah tools yang menjadi jembatan dari para investor kepada market. Namun di dalam hal ini adalah objek itu adalah jenis investasinya. Sementara yang menjadi subjek itu adalah para investornya, sehingga akses itu merupakan sebuah software yang menjembatani antara investor dengan market. Jadi akses ini yang tentunya membantu sekali dalam para masyarakat untuk berinvestasi yang user friendly dan cost yang tidak begitu besar serta kemampuan ekonomis yang sudah cukup dari para investor. Ini yang menyebabkan pertumbuhan aset digital kripto di Indonesia ini cukup besar dalam waktu yang relatif cukup cepat. Dan juga ini tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal seperti ini banyak sekali juga orang-orang pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan cloning atau mengambil keuntungan yang tidak semestinya dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dan ini yang terjadi, mungkin saya bisa katakan seperti mirroring ataupun cloning dari aksesnya ataupun dari segi bisnis, proses bisnisnya. Baik. Kebanyakan modusnya mereka seperti itu ya. Saya ke Pak Hans. Pak Hans, ini karena bisa diakses oleh semua kalangan, diakomodir dengan tidak terlalu banyak mungkin modal awalan yang besar begitu dan menyasar anak muda juga, kebanyakan anak muda sudah mulai tertarik. Sebenarnya imbal hasil yang paling menggiurkan dari kita mencoba berinvestasi pada cryptocurrency ini sebenarnya apa sih yang menjadi daya pikat lah begitu? Iya, memang kalau kita lihat orang itu kan semenjak pandemik banyak di rumah ya, kemudian pengeluaran mereka berkurang, sehingga memang dana ini lebih gitu. Nah, kemudian mereka mulai mencari produk-produk investasi yang menjanjikan gitu, entah itu untuk spekulasi ataupun investasi. Nah, oleh karena itu ya saat ini perkembangan teknologi menyebabkan informasi itu dengan mudah diakses di mana-mana. Dan sekarang seluruh investasi itu menawarkan kemudahan untuk membuka rekening gitu, kemudian bertransaksi gitu. Nah, memang challenge besar yang kita hadapi saat ini adalah ada yang namanya literasi, ada yang namanya inklusi keuangan gitu ya. Nah, posisi kita saat ini kan inklusi keuangannya udah lumayan gitu ya, sedangkan literasinya yang agak kurang. Tidak diikuti gitu. oleh literasinya ya. Ya, jadi orang udah investasi udah banyak nih gitu yang investasi, tetapi yang benar-benar paham produk yang dia investasi itu masih agak kurang gitu. Nah, ini memang challenge yang kita hadapi saat ini gitu. Nah, kemudian karena orang punya dana, mereka inginnya investasinya itu aman gitu. Nah, investasi aman, nah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menawarkan produk investasi dengan janji return tetap, tetapi di sisi lain mereka mengatakan tidak ada risiko karena ada janji return tetap tadi dan tinggi gitu returnnya gitu. Nah, ini yang menyebabkan orang banyak yang tertipu sehingga masuk membeli, kemudian pada satu titik terjadilah investasi itu meledak sehingga ketahuan bahwa investasi itu bodong atau ponzi skenario. Oke, mungkin kalau bisa dibuat simple begitu untuk orang pemula untuk mengenali ini investasi kripto bodong atau tidak. Ini apa yang mungkin ada poin-poin yang perlu dilihat, jika poin ini terpenuhi ya sudah pastilah itu investasi kripto bodong gitu. Apa mungkin yang bisa agar mempermudah masyarakat untuk mengenalinya? Ya, jadi kalau kita lihat pertama gitu ya, investasi kripto ini memang berisiko tinggi ya, gitu, karena fluktuasi harganya sangat tinggi sekali gitu. Nah, oleh karena itu jangan percaya kalau ada investasi yang menjanjikan
keuntungan tetap yang fixed rate gitu. Itu hampir nggak mungkin gitu karena risikonya sangat tinggi sekali. Siapa yang bersedia menerima memberikan fixed rate untuk investasi yang sangat berisiko itu gitu. Yang kedua, mereka kalau bekerja dengan skema piramid gitu ya, itu juga harus hati-hati ya, pola piramid dengan bonus gitu ya, janji keuntungan yang tinggi itu juga harus berhati-hati gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat investasi yang menawarkan return fixed rate 5 sampai dengan 10% per bulan, itu udah pasti hilang duit kita gitu, karena itu nggak mungkin kalau dia bisa menghasilkan 5%, 10% per bulan fixed rate, dia nggak akan terima uang orang lain lagi, dia akan invest pakai uang sendiri, dia menjadi kaya sendiri gitu. Nah jadi 3 hal itu yang harus kita perhatikan ya, janji fixed rate yang tetap gitu, kemudian angkanya itu di 5-10%, kemudian skema penawarannya itu kalau berbentuk piramid itu sedikit harus hati-hati ya, terutama untuk aset-aset kripto sendiri. Baik, tiga poin itu yang nampak jelas untuk menunjukkan bahwa investasi kripto ini bodong atau tidak begitu, investasi ini legal atau ilegal. Baik, kita akan bahas lagi tentang topik ini semakin untuk bisa meliterasi atau menginformasi bagi masyarakat khususnya para investor pemula. Kita akan bahas selengkapnya lagi pemirsa di Lunch Talk usai jeda. Ya, kembali ke topik dialog kita, waspada investasi bodong kripto. Pemirsa, terdapat 13 perusahaan pedagang aset kripto yang terdaftar secara sah di Bapepti. Sementara sejumlah negara juga telah menerapkan kripto sebagai salah satu jenis mata uang mereka. Di antaranya Amerika Serikat, Jepang, hingga Denmark. Iya, kembali ke dialog kita di Lunch Talk. Tadi kita sudah lihat sejumlah grafis. Yang pertama dari grafis dari 13 pedagang aset kripto terdaftar di Bapepti. Saya ke Pak Stefanus. Pak Stefanus, kalau tadi Anda juga sama-sama kita melihat grafis yang sudah kita tampilkan, ini gampangnya begini tidak sih Pak? Kalau investasi kripto ini tidak terdaftar atau pedagangnya tidak terdaftar di 13 nama tadi, ya sudah, jangan dipercaya. Ya sudah, itu sudah pasti ilegal, sudah pasti tidak benar. Begitu sesimpel itu Pak untuk mengetahuinya, atau ada hal lain begitu yang perlu diketahui atau dicari tahu masyarakat? Ya, memang saat ini Bapepti sebagai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia sudah memberikan izin terhadap 13 perusahaan pedagang aset kripto di Indonesia. Dan tidak hanya di dalam 13 perusahaan tersebut, ada juga jenis kripto yang sudah disetujui oleh Bapepti, yang terdiri dari 229 jenis kripto. Meskipun di Indonesia ini hanya sebagai sebuah komoditi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia. Memang bagi kaum awam, memang untuk lebih meyakinkan dan menciptakan sebuah rasa aman dan nyaman atas investasi yang kita lakukan, memang ada baiknya saat ini adalah berinvestasi di 13 perusahaan yang terdaftar yang sudah mendapat izin dari Bapepti. Namun bukan berarti nanti kami juga tidak tahu apakah Bapepti juga akan menambah jumlah pedagang aset kripto dalam pemberian izin. Tentunya bagi para investor perlu mengupdate terus berita-berita ini dan juga informasi melalui Bapepti sebagai sebuah badan pengawas yang sah di Indonesia
atas perdagangan. Oke, atau mungkin PR dari Satgas Waspada Investasi ini di OJK juga bisa sedikit ditambahkan gitu ya, saat para investor ingin berinvestasi di kripto, mungkin ada layanan yang bisa mereka akses, bisa langsung mengetahui apakah ini ilegal atau legal. Mungkin itu juga bisa dilakukan mungkin ya Pak Stefanus. Ya, itu tentunya sangat bisa, karena informasi-informasi itu dibutuhkan juga bagi para masyarakat untuk menciptakan sebuah rasa aman dan menghindari dari kejadian-kejadian yang investor tidak inginkan dan masyarakat pada umumnya. Iya, oke. Nah, tapi aset kripto ini sebagai komoditas juga diperdagangkan di pasar berjangka begitu. Pergerakannya seperti apa? Minatnya dan juga seperti apa? Ya, itu tadi pergerakan dari bursa berjangka sendiri terhadap aset kripto. Begini, untuk saat ini di Indonesia masih menjalankan adalah spot market. Oke. Ya, belum ada futures market. Nanti saya yakin akan kedepannya setelah spot market berjalan di Indonesia, tentunya ini akan menjadi sebuah opportunity baru untuk menjadikan ini sebagai sebuah derivatif dalam futures market. Dan di bursa berjangka Jakarta saat ini juga tidak memperdagangkan kripto futures. Tapi kita membantu menyalurkan untuk crypto futures itu melalui bursa yang ada di luar negeri. Oke. Pak Hans, saya ke Pak Hans. Pak Hans, kalau dari banyak ada beberapa muncul kembali begitu ya tentang kasus investasi kripto bodong. Mungkin yang kalau kita dengar yang terakhir juga ada EDC Cash, ada juga soal investasi bodong ID Darcoin itu ya, EDC Cash itu ya. Ini sebenarnya apa yang diiming-imingi oleh EDC Cash ini kepada investornya hingga ini menarik minat untuk berinvestasi, padahal kalau bisa dilihat sudah jelas ya ciri-cirinya tadi yang Anda katakan, 3 ciri itu tadi, dan juga masuk tidak nih terhadap ke-13 pedagang kripto itu. Nah, ini apa sebenarnya yang diiming-imingi? Memang kalau kita lihat mereka kan menawarkan, kalau kita lihat dari yang terjadi itu kan skema penawarannya bentuk piramid ya. Jadi member get member, kemudian ada janji return di sana, sehingga pada satu titik kan biasanya model-model seperti ini nih memakai model Ponzi skenario ya. Jadi dia akan yang di depan awal itu lebih untung, yang di belakang-belakang itu akan dipakai uangnya untuk membayar yang di depan. Nah, pada satu titik pasti dia nggak bisa lagi ya menutup itu dan terjadilah gagal bayar tadi gitu. Nah, ini yang harus masyarakat pahami gitu. Nah, memang kita ada sedikit masalah juga ya di Indonesia ya. Jadi sebagian orang memang sudah biasa bermain money game dan mereka udah tahu bahwa kalau main itu di depan bisa untung, di belakang biasanya rugi gitu. Jadi ketika terjadi mereka itu udah tahu nih kira-kira wah ini kayaknya investasinya ini nggak benar, bodong. Tapi mereka tetap invest karena berharap di depan uangnya udah kembali, dia nggak main lagi di belakang gitu. Itu juga salah satu challenge di kita ya gitu. Tapi yang menarik adalah orang kalau udah rugi itu akan cepat-cepat nyari otoritas gitu ya. Jadi waktu dia untung dia diam, tetapi pas dia rugi dia cepat-cepat nyari otoritas. Ini udah penipuan gitu. Nah, ini juga satu hal yang sulit juga ya gitu. Jadi kita sebagai masyarakat itu sebaiknya pintar gitu ya. Jadi jangan ya kita harus menjaga uang kita sendiri, menjaga investasi kita sendiri, jangan hanya mengandalkan pada otoritas, karena otoritas pun pasti ada keterbatasan ya gitu. Di negara manapun ada polisi, ada militer gitu, tapi kejahatan tetap terjadi gitu, karena kalau orang nggak waspada tetap ada kejahatan di sana gitu. Oke, PR investasi saham yang bodong saja masih banyak, ini ditambah lagi kita ada perkembangan baru lagi begitu ya untuk investasi bodong kripto. Pak Stefanus, kalau tadi dikatakan banyak masyarakat kita yang sebenarnya sudah sangat akrab dengan money game. Mereka sudah tahu sebenarnya resikonya begitu seperti apa, untung dan ruginya, tapi kadang mereka gambling aja, masih tetap melakukan. Nah, ini literasi seperti apa biar masyarakat atau para investor ini, khususnya investor pemula ini bisa teredukasi begitu. Jangan sampai jadi korban juga. Harusnya literasi seperti apa sih, Pak?
Ya, kita tak henti-hentinya dari Bursa Berjangka Jakarta selalu memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada para stakeholders, tidak hanya kepada investor saja, tapi juga kepada seluruh masyarakat ataupun komunitas-komunitas yang ingin berinvestasi dalam instrumen, khususnya di dalam perdagangan berjangka dan komoditi. Ya, apa yang kita lakukan saat ini adalah kita menambah jumlah volume untuk frekuensi untuk melakukan sosialisasi atas jenis-jenis instrumen investasi yang ada di perdagangan berjangka dan komoditi itu sendiri, serta memberikan informasi dan pengetahuan kepada investor dan masyarakat atas resiko-risiko dan peluang yang bisa terjadi. Ya, dan apa sih yang menyebabkan masyarakat masih terperangkap dalam investasi-investasi bodong yang bisa menjanjikan, yang seperti sudah dikatakan Pak Hans sebelumnya, bahwa ada fixed income ya 5-10% yang notabene itu adalah impossible untuk dalam instrumen investasi, ada skema piramida, ponzi scheme, ada juga member get member, ada yang menerapkan multi level marketing. Hal-hal tersebut itu adalah sebuah penawaran di depan yang ini adalah buat kami selama ini yang kami amatin, ini menjadikan sebuah langkah awal untuk bagi masyarakat akhirnya terperangkap dan mengalami kerugian. Sehingga kita berkewajiban dan kita juga berkeinginan untuk membuat masyarakat ini melek. Dan agar satu hal yang juga perlu kita selalu sampaikan kepada masyarakat, agar hilangkan sifat ketamakan dan instan. Ya, karena dalam investasi itu penuh perjuangan, perlu sesuatu yang kita pelajari dengan baik atas resiko dan peluangnya, serta aturan legalitas juga dari para perusahaan ataupun orang-orang yang menawarkan ke dalam instrumen investasi apapun. Ya, hal-hal seperti ini kita tidak henti-hentinya melakukan hal ini kepada masyarakat dan para investor agar bisa lebih melek dalam memutuskan berinvestasi. Yang sangat besar, cepat begitu, nampaknya itu perlu diwaspadai. Itu sebenarnya logika sederhana yang harus dimiliki oleh para investor untuk menyasar investasi apa yang akan mereka pilih. Kita akan membahas lagi topik ini, apakah sanksinya memang yang masih kurang membuat efek jera begitu bagi para pelaku kejahatan atau investasi bodong ini, atau mungkin bursa kripto ini bisa menjadi solusi. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Lunch Talk segera kembali usai jeda. Ya, kembali lagi di Dialog Lunch Talk. Kita sudah di segmen terakhir. Kembali dulu saya ke Pak Stefanus untuk melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ini Pak, apakah memang sanksinya juga yang diterapkan masih belum betul-betul memberikan efek jera hingga ya seperti yang lalu-lalu muncul lagi para pelaku investasi bodong? Dan apakah itu satu hal, ataupun dengan adanya bursa kripto yang juga akan rencana akan segera diluncurkan, ini bisa menjadi solusi tidak Pak Stefanus? Anda melihatnya seperti apa? Karena dari bursa berjangka juga akan masuk ke dalamnya menjadi tim pengawas kalau tidak salah begitu. Ya, tentunya yang menjadi sebuah payung dasar hukum dan satu entitas usaha itu adanya dengan bursa kripto. Ya. Pasti dengan adanya bursa kripto ini bisa mengatur para anggota bursa tersebut dalam menjalankan proses bisnisnya agar bisa berlaku fair, wajar dan transparan, serta juga menjaga keamanan dan kenyamanan dana nasabah, serta bisa mengedukasi para nasabah dan masyarakat pada umumnya lebih melek lagi dalam dunia investasi. Ya.
Memang bisa kita akui dalam khususnya saat ini memang law enforcement perlu menjadi sebuah perhatian yang spesial khususnya bagi para stakeholders, khususnya para penegak hukum, di mana ini agar menjadi sebuah memunculkan rasa aman berinvestasi dalam instrumen apapun di Indonesia. Jika law enforcement-nya itu jelas dan bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya, agar menimbulkan kesadaran untuk bisa melakukan bisnis secara legal dan sah sesuai dengan prosedur yang ada aturannya dan sudah ada badan pengawasnya. Tentunya ini akan menjadikan iklim investasi di Indonesia menjadi lebih baik lagi dan bisa meningkatkan trust baik di perdagangan itu sendiri maupun di negara Indonesia khususnya. Baik. Jadi tidak hanya yang tadi juga sempat disinggung, inklusi bisa terjadi dengan baik, tapi juga harus diikuti dengan literasi yang juga baik begitu agar masyarakat lagi-lagi tidak tersangkut dengan hal-hal yang kaitannya selalu dengan investasi bodong. Baik, terakhir ke Pak Hans. Pak Hans, jika seorang investor atau seseorang, khususnya mereka investor pemula, misalnya anak muda juga begitu, mereka saat ini memiliki koleksi atau memiliki mata uang kripto, sebaiknya mungkin Anda bisa menyarankan atau tips sebaiknya dimanfaatkan atau seperti apa sebaiknya untuk mata uang kripto ini supaya ini tadi tidak terjebak juga menjadi korban dari investasi kripto bodong dan lainnya. Ya, analogi sederhana untuk tidak terjebak dari investasi bodong itu seperti kita punya rumah, kemudian di dalamnya ngisi emas gitu kan. Kemudian kalau misalnya pintu rumahnya kita buka, pagarnya kita buka, terus kita bilang, kan ada polisi, pasti aman gitu. Nah itu sama dengan mencari penyakit gitu ya. Gitu. Jadi yang pertama harus kita lakukan, memang ada polisi, yaitu ada otoritas yang melakukan pengawasan. Dalam kasus cryptocurrency ini pengawasannya ada di bawah Bapepti ya, jadi bukan di bawah OJK gitu. Nah kemudian sesudah itu kita harus mengunci rumah tadi gitu ya, jadi pintunya dikunci, kita bikin pagar, kita kunci, kita pasang CCTV gitu ya, supaya tidak ada kejahatan. Nah untuk analogi tadi sama persis dengan kalau kita mau investasi, cek dulu karena cryptocurrency ini di bawah Bapepti, maka kita cek ke Bapepti. Ada 229 aset kripto yang diakui oleh Bapepti pertama. Kemudian ada 13 marketplace yang tempat perdagangannya. Nah sebaiknya transaksinya di tempat yang legal tadi, yang 13 tadi gitu ya, supaya kita tidak tertipu gitu. Nah kalau yang di luar itu mungkin bukan ilegal ya, tetapi tidak ada izin gitu ya. Jadi karena tidak ada izin, nanti kalau ada apa-apa kita lebih sulit untuk mengurusnya gitu. Itu yang harus dilakukan. Nah, bagi orang yang transaksi kripto, saya merekomendasikan pertama memang ini aset yang cukup berisiko gitu ya, karena fluktuasi harganya sangat tinggi sekali gitu. Orang bisa kaya, juga bisa rugi besar di sini gitu. Oleh karena itu yang pertama, kalau investasi pakai uang sendiri gitu ya, jangan meminjam. Kan sekarang ada fenomena pinjam di pinjaman online, kemudian diinvestasikan. Nah itu sangat berisiko sekali. Yang kedua lakukan manajemen portofolio gitu. Jadi jangan seluruh aset kita dicemplungkan di satu aset yang sangat berisiko. Jadi kita pecah-pecah, kita investasi di sana gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah lakukan money management yang benar gitu ya. Karena ada risikonya kita harus membatasi kerugian kita. Nah ini yang harus dilakukan. Kemudian kalau orang lagi euforia naik, tentu jangan dikejar-kejar gitu ya. Jadi jangan terlalu euforia. Tetapi ketika lagi koreksi turun, nah itu waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi beli. Tetapi tentu dengan manajemen portofolio yang baik, dia jadi aset allocation yang harus dimainkan. Kemudian money manajemennya harus ada. Dan sangat penting sekali jangan memakai uang pinjaman dalam melakukan investasi yang sangat berisiko ini. Baik, terima kasih banyak Pak Hans Kuey, sudah jelas begitu ya, tadi sudah menyingkat, memilihkan poin-poin yang jelas supaya kita tidak terjebak terhadap investasi bodong kripto, dan juga Pak Stefanus ini juga memberikan informasi juga kepada kita terkait hal ini. Terima kasih, semoga semakin banyak orang yang berinvestasi tapi tidak menjadi korban dari investasi bodong. Dan pemirsa, perbincangan tadi juga sekaligus menutup